Aku adalah manusia yang tamak. Memang saya adalah manusia yang tamak. Saya tak pernah memikirkan hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Bagi saya di bumi ini hanyalah manusia. Makhluk hidup lainnya ya sudahlah. Hai, nama saya Furkon. Di sini saya akan membuat salah satu storytelling, cerita pendek tentang bagaimana manusia memperlakukan hutan. Nah, di sini saya ada membagi cerita dengan dua karakter. Karakter pertama yaitu Gino. Gino itu orangnya mahasiswa. Dia adalah seorang mahasiswa yang sangat berpegang teguh, menjunjung tinggi nilai keadilan bagi semua makhluk hidup. Sedangkan Pak Budi, dia itu adalah pemimpin desa. Memang sebagai pemimpin desa adalah orang yang sangat realistis. Dia sangat memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyatnya, bagaimana memikirkan tentang kemajuan masyarakatnya. Ya, jadi cerita ini sebenarnya sama-sama dilema. Ya, maka dari itu mari dengarkan cerita ini. Pada suatu hari, Pak Gino dan Pak Budi sedang meratapi hutan yang kian lama kian menipis. Di suatu hutan yang lebat, tapi itu adalah sebuah cerita lama. Dulu, hutan yang sangat lebat, hijau dan rimbun. Sekarang hanya sekedar puing-puing hutan. Sekedar akar-akar yang tidak ada lagi batangnya. Mereka semua gundul, mereka semua rata dengan tanah. Dengan wajah geram, Gino mengatakan kepada Pak Budi, Pak Budi, ini tak seharusnya terjadi. Kau membabat hutan terus menerus. Kau menghilangkan ribuan nyawa hewan, ribuan nyawa tumbuhan. Kau pikir mereka tidak punya nyawa? Kau itu terlalu sombong. Kau hanya memikirkan nafsu, otak, hati, dan perutmu. Di sana Gino sangat kesal, melampiaskan semua amarahnya, karena ia merasa bahwa makhluk hidup ini tidak ada lagi tempat tinggal. Kemudian Pak Budi pun menjawab, Gino, saya tahu kamu itu adalah mahasiswa. Mahasiswa dikenal dengan seorang yang sangat idealis. Mungkin dia itu hanya besar keluar-keluarnya saja ya mahasiswa. Saya juga pernah kok merasakan menjadi mahasiswa. Semangat menggebu-gebu di awal, sok merotes sana sini. Tapi ketika kamu merasakan menjadi seorang pemimpin, kau akan tahu Gino. Kau lihat masyarakat saat ini terus melahirkan berbagai anak. Ya otomatis kita juga butuh lahan dong untuk tempat tinggal. Coba tanya sama orang tua kalian. Tanya tuh sama orang tua kamu Gino. Orang tua kamu juga tinggal di atas tanah yang dulunya hutan kok. Mereka aja tidak pernah memasalahkan itu. Kamu itu terlalu idealis, terlalu naif dengan pikiranmu. Dengan itu, Gino pun emosi. Dia tambah marah dengan Pak Budi. Pak Budi, coba gunakan akal dan pikiran kamu. Saya tahu kamu adalah seorang pemimpin. Tapi apakah kamu tidak memikirkan dampak apa yang sudah terjadi sekarang? Kamu lihat di desa kamu Pak Budi. Banjir di mana-mana. Tanah longsor yang sudah menimpa 2 rumah warga. Lihat, dari dampak itu, apa kau tidak pernah berpikir itu tuh karena ulah siapa? Kau yang terus menggaungkan kesejahteraan masyarakat. Apa yang sejahtera? Masyarakat manusia saja yang kau pikirkan. Lalu
Pak Budi dengan sombong menjawab, Mas Gino, seperti ini Mas Gino. Masyarakat itu sebenarnya butuh lahan untuk bekerja. Kau tahu bagaimana masyarakat desa itu berupaya bertahan hidup? Kau tahu kan? Ya, mereka bertahan hidup, bercocok tanam, semuanya dilalui di hutan. Tapi Gino, tidak semuanya hutan itu harus semua kayu. Kita harus membuat sawah, kita harus membuat segala umbi-umbian untuk kita makan. Dan kamu juga memakannya kok. Lantas mengapa kamu semarah itu? Apa yang kamu marahkan? Sementara kamu juga menikmati. Sudahlah, kamu itu hanya mencari muka. Kamu itu hanya sekedar panjat sosial mungkin. Iya. Dengan gigih, Gino pun menjawab, Pak Budi, ini bukan tentang panjat sosial, bukan tentang cari perhatian. Saya di sini berdiri sebagai orang yang sadar tentang pentingnya melestarikan hutan. Mungkin Bapak lupa bagaimana nenek moyang kita dulu menjaga kita, menjaga hutan. Mereka hidup di hutan, hutan yang mendidik mereka. Tapi apa? Generasi nenek moyang kita terus-menerus berkembang, yang semakin tamak, yang semakin terus-menerus ingin perubahan, terus-menerus melakukan modifikasi yang hanya untuk kepentingan manusia sendiri. Hewan, tumbuhan apa kabarnya? Iya kan? Semua monyet-monyet yang turun ke jalan mengambil makanan masyarakat. Kau marah, masyarakat marah, bilang kalau monyet itu jahanam. Monyet itu adalah perusak. Gajah-gajah yang menghancurkan rumah-rumah warga, kau bunuh gajah itu, kau bilang gajah itu adalah penjahat. Tapi apa? Siapa penjahat sebenarnya? Manusia. Manusia yang mengambil rumah mereka. Bukan kita. Bukan kita para hewan, para tumbuhan. Benar kan? Di situ Pak Budi merasa terdiam atas ucapan si Gino. Dia merenungi dan dia mulai terpikirkan atas apa yang diucapkan Gino. Lalu Pak Budi pun menjawab dengan luluh, Gino, setelah saya pikirkan, perkataanmu itu benar. Memang benar. Benar sekali. Lantas, menurut kamu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya sejujurnya bimbang dan bingung. Saya ini adalah seorang pemimpin. Namun, saya harus memikirkan masyarakat saya, Gino. Masyarakat saya itu harus diberi makan, harus diberi pekerjaan, dan juga harus diberi tempat tinggal. Tapi bagaimana caranya, Gino? Manusia terus berkembang biak. Apa solusi yang terbaik menurut kamu, Gino? Lalu Gino menjawab. Dengan gagahnya, Gino menjawab seperti ini. Pak Budi, serahkan kami kepada mahasiswa. Kami bisa mencari solusi. Kami bisa meneliti semuanya. Dengan berkolaborasi dengan dosen-dosen kami,
berkolaborasi dengan pakar-pakar yang ahli, kita bisa meminimalisir semuanya. Kita bisa mencari solusi yang lain, seperti ekopariwisata, seperti reboisasi, penanaman hutan kembali. Ya, mungkin kita lihat sekarang penebangan massal terus saja terjadi. Tapi apa feedbacknya kepada hutan-hutan? Apa? Tidak ada lagi penanaman hutan kembali. Mereka semua dibuat gundul, diganti semua menjadi sawit. Mereka dibuat gundul, ganti semua menjadi lahan. Tidak ada hutan baru. Longsor di mana-mana, pemanasan global, dampak buruk semuanya. Maka dari itu, Pak Budi, saya harap Bapak sebagai pemimpin, Bapak bisa mengarahkan kepada masyarakat. Minimal menjaga hutan, tidak membuang sampah di hutan, kemudian tidak melakukan penebangan di mana-mana. Mungkin bisa melakukan penebangan, tapi ada syaratnya. Nah, dari cerita itu, Pak Budi dan Gino hidup rukun. Dan kemudian mereka berdua saling berkolaborasi untuk menciptakan hutan yang lebih baik. Ya, mungkin itu saja cerita yang dapat saya sampaikan. Saya harap cerita yang saya berikan kepada teman-teman itu semua bisa diaplikasikan, itu semua bisa dicerna dengan baik. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.